Ya Allah, minum terus, Mbak. Untuk kesehatan AI dan saya harus minum ini full ya buat Sehari kesehatan ya? kita. Yo, sehari 2,5 liter lah minimal ya. Saya sapa dulu ya semuanya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu ses, anak-anak Mama. Hari ini Mama nggak bisa nyanyi opening karena suara Mama lagi habis. Coba lagi deh. istirahat. Kawan-kawanku, Yes. oh ya. Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Yes. Sudah kangen, sudah rindu. Daram. Hari ini. Wow. Sudahlah, jangan dipaksakan. Segala sesuatu yang dipaksakan itu nggak enak. Bapak Ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati yang paling dalam, Mama Ira menyapa dengan rasa hati senang dan bahagia. Ucapan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, comment all the time. Menyapa Mama Ira di DM kami ya lewat IG Ira Maya Sofaril. Terus belum lagi ke IG Mama pribadi. Wah, senang banget Mama. Luar biasa. Hatur nuhun pisan, banyak terima kasih. Walaupun kita kondisinya sedang tidak terlalu fit, banyak Cuaca sekali. kan? Ya cuaca bisa. Ini cuacanya tepat. Tapi yang pasti banget. kita juga belakangan ini overlap banget pekerjaan dan agak ini ya apa kita bilang roller coaster. Hati kita tuh lagi roller coaster, banyak keluarga, kerabat, sahabat yang sedang sakit ya, ada teman yang berduka dan masih banyak lagi. Tapi nggak apa-apa, ini yang justru membuat kita harus semakin eling, semakin eling bahwa kehidupan itu pada akhirnya akan sampai ke satu titik. Kapan itu? Semuanya kuasa yang maha kuasa. Kita tidak akan pernah tahu usia kita sampai kapan. Kita tidak akan pernah tahu 1 menit ke depannya apa yang akan terjadi, kita nggak tahu juga gitu kan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan rasa bersyukur setiap selalu saat. Berusaha menjaga. kerja keras ya untuk mencari nafkah ya kan. Bagaimana kita mengurus anak-anak kita. Mohon maaf saya lagi serius Bu. Ini saya diabaikan, anak ini selalu minta perhatian mamanya. Sebentar ya Mbak ya, Mama kerja dulu. Jadi kita berusaha keras, bekerja yang halal ya kan. Bagaimana kita mencintai, menyayangi anak-anak kita. Mohon maaf ini hordennya ya kan. Duduk nak. Bagaimana kita juga bisa menjalani kehidupan ini dengan rasa senang dan bahagia. Iya. Karena timing itu berjalan dengan cepat. Tapi Allah senang juga sih kalau kita menjaga, merawat segalanya dengan sukacita. Oh iya, makanya saya bilang kalau kita jalani hidup ini rasa senang dan bahagia, kita jalani keseharian, kekompakan bersama keluarga, anak-anak, berbuat baiklah pada setiap orang. Aku tuh pengen tanya ya, kalau misalnya sebagai orang tua itu kan mungkin kalau banyak maunya itu bukan berarti kita maunya jahat. Ini enggak, tapi berharap, tapi apa ya, enggak segamblang. Ada orang yang gamblang menyampaikan, ada yang enggak gitu kan. Ada yang dengan the way-nya dia dengan strictly yang tegas, yang enggak warm sama anak-anaknya, karena mungkin dia juga inner child-nya sama juga. Mohon maaf hari ini agak terdistract dengan keberadaan Mbak Cemo. Jadi gini loh Kak, bagaimana mempersiapkan anak-anak itu untuk bisa saling satu sama lain, apalagi anak-anak banyak ya. Iya. Untuk selalu kompak, karena kan orang tua tuh nggak akan selalu ada. Iya. Bagaimana memberikan pengertian kepada mereka, suatu hari saya udah nggak ada, saya akan pergi, tapi I wanna make sure you guys everything will be okay. Okay. Ya, ini satu pertanyaan tapi agak dalam ya, ya. Thank you ya. Ini sebagian juga sebagai reminder buat kita gitu bahwa kalau kita bicara soal keluarga, kita bicara sesuatu yang tidak akan pernah terhapuskan selamanya, ya kan? Mohon maaf, ini gimana ini saya bagaimana? Mbak ini biasa ya, kekeh surekeh sumadirekeh, soalnya nggak bisa dilarang Mbak ini. Oke, berikutnya. Oke, jadi saya akan coba untuk menjawab pertanyaan Kika tadi. Bahwa hidup itu harus dijalani dengan baik, bahwa keluarga adalah segalanya, bahwa
kita nanti akan berpulang membawa iman kita, membawa kebaikan, ya kan? Membawa hal-hal yang sebaiknya. Bekal kita itu mantap gitu. Lahir batin dunia akhirat ini pada saat kita berpulang nanti semuanya sudah mantap. Tidak ada lagi yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, ya kan? Termasuk bagaimana kita membentuk anak-anak kita agar tetap selalu kompak. Kalau misalnya kita dianggap jahat sama anak-anak atau dianggap terlalu dominan, ya, terlalu mengatur, sebetulnya niat baik orang tua itu tidak seperti itu. Ya, kita tidak jahat kepada anak-anak kita. Kita ini hanya bermaksud dengan tujuan yang baik. Benar dong? Biar lebih kan? kuat ya. Semuanya, mentalnya lebih kuat, persiapan lahir batin, materialnya juga kuat gitu. Karena kalau misalnya kita tidak mempersiapkan anak-anak sejak awal dari imannya, dari ilmu pendidikannya, bagaimana mentalnya mereka menghadapi masa depan, ya kan? Kita akan menciptakan anak-anak yang kurang jejak gitu. Ya, anak-anak yang manja, terlalu dispoil juga tidak bagus. Anak-anak yang serba mengatakan bahwa oh tenang nanti ada bapak ibu, oh tenang bapak mama semua bisa cover, oh tenang. Nggak bisa. Sampai kapan? Gitu ya. Kita nggak tahu kan umur sampai kapan kan. Gitu. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak saya, kalian harus jadi orang-anak yang mikir. Sekolah yang tinggi. Agar kita bisa dihormati, agar kita bisa mendapatkan apa yang menjadi harapan kita di masa depan gitu. Kita tidak menyusahkan orang lain, kita tidak tergantung pada orang gitu. Ya, kalian bisa berdiri sendiri, kalian bisa mandiri. Gitu. Bila perlu saling kompak satu dengan yang lain support. Ya, support system dalam sebuah keluarga itu penting. Apalagi kalau papa mama nggak ada. Gitu. Agak ini sih, agak sedih ya. Kesempatan nggak datang 2 kali. Saya selalu membayangkan bila mana kesempatan-kesempatan yang berharga yang dialami oleh banyak orang di luar sana yang masih memiliki keberuntungan lebih daripada kita gitu ya. Sayang gitu kalau tidak dimanfaatkan satu dengan yang lain. Bila kita masih merasa sangat mampu untuk membiayai hidup anak-anak kita, sekolahkan mereka, membesarkan mereka dengan baik dan benar caranya, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Begitupun dengan anak-anak gitu. Coba dilihat bila mana banyak keluarga kita atau saudara kita yang kurang beruntung ya, masih ingin sekolah, masih ingin belajar, masih ingin berusaha ya, bisnis, tapi semuanya tidak bisa mendukung satu dengan yang lain. Sebelum saya lanjutkan, subscribe dulu. Terima kasih sudah subscribe. Kita lanjut ya. Seperti saya lah ya, kita nggak usah ambil contoh banyak-banyak lah. Di luar sana, di lingkungan kita juga pasti ada. Tapi kali ini test case-nya coba saya. Saya ini kan tidak memiliki, jujur saya tidak memiliki harta yang berlebih. Ya. Mungkin saya tidak seberuntung teman-teman yang lain. Tapi saya punya harta yang luar biasa. Yang mungkin orang lain tidak punya, yaitu keempat anak-anak saya. 4 harta ini perlu saya jaga. Perlu saya rawat, saya sayangi, saya didik sedemikian rupa. Ya, agar mereka bisa tahu persis bagaimana posisi mereka di keluarga. Mereka tahu persis bagaimana mereka berdiri di atas kepala mereka sendiri, di atas kaki mereka ya. Berdiri di atas kaki, kepalanya mereka punya semuanya secara lengkap dan utuh. Itu harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Jangan salah langkah. Mama Ira selalu bilang begitu. Mama tidak bisa memberikan harta yang berlebih, tapi mama hanya punya cinta. Mama punya kasih sayang seorang ibu. Mama terus bekerja. Berusaha untuk tidak selalu tergantung pada kalian. Mama selalu bilang sama kalian, tidak akan pernah mau mengganggu anak-anak mama selama mama masih mampu. Bapak Ibu sesemuanya, ini adalah hal yang perlu kita sadari, ya kan? Jangan sampai anak-anak punya pikiran bahwa kita membebankan mereka di usia kita yang sudah tidak muda lagi. Bagaimana caranya? Ayo, kita sama-sama sadar, kita sama-sama merasakan bahwa hidup ini cuma sekali dan kita patut bahagia.
kita perlu sehat agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk semuanya. Saya pun masih ingin berkarya. Selama karir saya masih membutuhkan saya, masyarakat masih membutuhkan saya, mari kita lakukan bersama-sama dengan semua tim saya, dengan AI, anak-anak, support system saya, ibu saya, adik-adik dan hasilnya, dan semuanya gitu. Jadi kesimpulannya bahwa kita patut bahagialah dalam hidup ini. Jalani semuanya dengan porsi masing-masing. Anak-anak menghargai orang tua merangkul anaknya. Harta itu ada, mari kita gunakan semaksimal mungkin. Jangan pernah mengatakan bahwa uang adalah segalanya. Uang itu bukan dewa. Tidak perlu kita mendewakan uang. Biarkan kita menyetir uang itu. Kita arahkan uang itu. Kita kendalikan ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Jadi seperti yang saya lakukan dari hari ke hari. We have to survive, struggle, but we're happy dengan apa adanya. Ya. Makanya mungkin Mama Ira mengajarkan kalau anak-anak tuh harus berhitung. Oh iya, berhitung itu bukan ini Tante Kika. Berhitung itu bukan berarti pelit. Hemat ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa memanjakan diri kita, bukan. But you have to appreciate. Of course. Every single penny yang kita hasilkan, mau dari pekerjaan kita, mau dari pekerjaan anak-anak, mau dari apa saja, ya, sebagai bentuk apresiasi, ya, professional fee atau apapun yang kita dapatkan semasa kita masih mampu bekerja, termasuk anak-anak juga. Kenapa? Ya kita harus bahagia dengan cara kita, nggak harus berlebihan. Kerja Kalau keras. kan misalnya mereka suatu saat bisa lebih mapan dan Bismillah mudah-mudahan lebih mapan. Amin insya Allah. Ya mereka tuh harus tahu bagaimana menggunakan ini dengan ini. Ya mereka harus tahu porsinya. Iya. Ya, mereka harus bikin porsi-porsinya. Ini buat kebahagiaan saya. Kebahagiaan ini saya harus bagi. 1 buah harus dibagi-bagi. Yang pertama adalah sedekah, ya kan, dikeluarkan. Berikutnya lagi untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Ada kebutuhan pribadinya. Apakah ingin diberikan kepada keluarga terdekat? Apakah ingin, iya, monggo silakan. Harus ada porsinya dan ditabung. Jadi makin mengerti ya Mama Ira kalau mengajarkan anak dengan strictly dengan yang harus A, B, C itu ternyata ada faedahnya, manfaatnya. Kembali lagi Kika, bahwa bila mana satu saat nanti di antara kita, saya nggak tahu, tapi di antara kita tiba-tiba diberikan ujian dari Allah. Kita mampu untuk menangani itu semua. Punggung kita kuat, diberikan kekuatan, ya, mohon kekuatan dari Allah untuk menangani itu semua. Kita jalani. Tapi bila mana sampai pada satu titik yang paling tinggi dan saya tidak mempunyai kemampuan apapun juga. Saya ingin meninggalkan segala sesuatunya itu dengan kondisi yang baik. Posisinya yang benar. Tidak merugikan banyak orang. Tidak membuat kesalahan. Gitu. Sehingga saya ikhlas meninggalkan anak-anak. Sama, anak-anak pun begitu. Bila mana nanti kami sebagai orang tua, satu saat kami akan kembali, kalian sudah harus siap. Siapkan semuanya, lahir batin, material, semuanya. Tidak ada lagi tergantung pada mama papa, tidak ada lagi kalian harus mengatakan bahwa, oh tenang, oh ini nggak ada satupun yang bisa menjamin hidup kalian kecuali diri kalian sendiri. Ya, jadi hindari yang namanya pertengkaran, percekcokan, ketidakkompakan dalam sebuah rumah tangga, dalam hubungan keluarga, kakak beradik, ya, jangan. Jadi semuanya harus seiring sejalan. Itu, hargailah apa yang sudah kami lakukan sebagai orang tua dan anak-anak, manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Itu aja. Ada rasa sedih ya. Iya ya, kalau kita mikirin, jadi kita juga kadang-kadang kenapa harus begini?
harus begitu. Sekarang aku baru ngerti loh Mama Ira. Ketika ibuku tuh strength ya minta ampun sama aku, maksudnya lu awalnya harus pasti defense kan kita kan. Iya, lu harus ternyata oh iya ya pas Mama nggak ada tuh gue bisa berdiri sendiri, gue bisa alhamdulillah bisa survive. Whether we like it or not, kita suka atau tidak suka, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Ya kan, kepala kita nih langsung jadi satu, kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa, makanya kita saling mendoakan. Ya, mudah-mudahan para sis di luar sana, Bapak Ibu sis, anak-anak mama, kalian semakin kuat, kalian semakin tegar, jalani hidup ini dengan hati yang senang gembira. Selalu mama ingatkan berkali-kali, ayo senang yuk, kita bisa yuk, bisa, nggak ada kata tidak bisa. Ya, jadi Bapak Ibu, saya semuanya, anak-anak mama, terima kasih udah dengerin curhatannya mama hari ini, ya kan? Tapi tentunya pasti tentunya ada reason kenapa mama menyampaikan ini. Karena saya tidak mau kehilangan kesempatan yang tidak mungkin saya dapatkan kembali. Ya, jadi izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya, terutama untuk anak-anak saya yang luar biasa, untuk keluarga saya yang very support, dan untuk AI yang selalu galak dengan mengingatkan saya tetap sehat dan semangat jalani hidup ini. Terima kasih. Ira my so far real, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.